pasukan muslimin sudah jelas dia menang atas Mekah kan, tapi mereka tidak menjadikan orang Quraisy ini sebagai tawanan loh. Jangan kan jadikan mereka tawanan, ngambil sedikit pun harta benda mereka nggak ada. Padahal berhak loh mereka, Wak. Nah, dari situlah hidayah pun turun pada orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka pun satu persatu mulai bersyahadat. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana puasa kalian hari ini, Wae? Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk lagi ya. Nah, sesuai dengan janji aku kemarin, Wak, malam ini aku akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Yang minggu kemarin part 1, yang sekarang part keduanya ya. Jadi buat kalian yang belum sempat nonton part 1-nya, tonton dulu part 1-nya, baru nanti nyambung ke sini lagi biar nyambung nanti. Nah, sedikit mereview tentang kisah pembebasan kota Mekah di part 1, Wak. Kemarin kan aku sudah bercerita tentang perjalanan Rasulullah SAW dan pasukan muslimin yang datang ke Mekah untuk memerdekakan kota tersebut dari belenggu jahiliyahnya kaum kafir Quraisy kan. Dimana pada saat itu pemimpinnya Quraisy yaitu Abu Sofyan akhirnya masuk Islam memang. Dan beliau juga meminta jaminan keamanan untuk warga Mekah kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pun menjamin keamanan bagi mereka yang berlindung di dalam rumahnya Abu Sofyan, di Masjidil Haram, dan juga di dalam rumahnya masing-masing, rumah-rumah mereka sendiri maksudnya. Pokoknya siapapun yang tersembunyi di 3 tempat itu aman lah gitu, nggak akan dihabisin gitu kan. Tapi di situ Rasulullah ada 10 orang pengecualian dari kalangan Quraisy yang tetap wajib dihabisi nyawanya walaupun mereka bergantung di kiswahnya Ka'bah. 10 orang ini wajib gitu kan. Nah, di video ini, Wak, nanti aku akan melanjutkan lagi bercerita tentang apa yang terjadi ketika Rasulullah serta pasukan muslimin masuk ke Mekah, dan juga bagaimana kisah dari masing-masing 10 orang yang menjadi pengecualian tadi itu ya. Dan sebelumnya aku juga mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang aku sampaikan ini aku ringkas dari ustadz favorit aku, Ustadz Khalid Basalamah. Kalau kalian mau dengar versi yang lebih lengkapnya lagi, Wak, kalian bisa tonton aja di channel YouTube-nya beliau ya. Wah, itu lengkap kali lagi. Sirah Nabawiyahnya, Masya Allah. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi ceritanya pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan jaminan keamanan kepada Abu Sofyan kan. Nah, pada saat itu, Wak, posisinya mereka ini sedang berada di dekat gerbang kota Mekah. Jadi belum sampai masuk ke kota Mekah ya nih. Karena Abu Sofyan masuk Islam tuh waktu itu kan. Barulah setelah itu Abu Sofyan pun berlarilah dia kembali masuk ke Mekah untuk meneruskan kabar tentang jaminan keamanan dari Rasulullah kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah nih. Nah, disitulah Abu Sofyan bilang kalau pasukan muslimin sangat kuat dan besar. Sudah pasti kita kaum Quraisy tidak bisa mengalahkan mereka. Makanya lah itu Abu Sofyan pun bilanglah juga ke kaum Quraisy agar sudah serahkan saja kota Mekah ini kepada Rasulullah, kata beliau. Dan selain itu Abu Sofyan juga meminta kepada mereka untuk yang tadi berlindung di tempat-tempat yang sudah terjamin keamanannya, seperti di rumahnya Abu Sofyan, di Masjidil Haram, dan juga di rumah masing-masing kan. Nah, setelah mendengar ucapan Abu Sofyan, semua kaum Quraisy pun mulai bergegas, wah, masuk nih ke rumah masing-masing. Dari sini aja kita udah bisa lihat kan, ini tandanya apa? Mereka sudah sepakat untuk tidak melakukan perlawanan dan juga menyerahkan kota Mekah kepada Rasulullah. Alhasil dengan begitu, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan juga para pasukan muslimin pun datanglah ini dalam kondisi yang sangat damai. Ya, karena mereka nggak dapat perlawanan juga kan. Bahkan saat memasuki pintu gerbangnya Mekah, Wak, Rasulullah berkata, hari ini adalah hari pemaafan. Aduh ya Allah, merinding aku. Hari ini adalah hari kemuliaan bagi Quraisy, kata Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah bilang kayak gitu Nadia? Karena di saat yang sama, Wak, beliau juga sudah menerima kabar dari langit bahwa di hari itu jugalah orang-orang Quraisy akan masuk Islam. Udah ini kan, singkat cerita, Rasulullah pun mengumpulkanlah ini kan seluruh orang Quraisy Mekah di sekitarnya Bukit Syafa lagi. Nah, di hadapan orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW pun menyampaikan sebuah ceramah yang isinya sangat-sangat tegas, Wak, yaitu mulai hari ini tidak ada lagi kemusyrikan di Mekah, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada zina, dan banyak hal-hal haram lainnya, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah pun juga menutup ceramahnya dengan berkata apa? Semua perkara jahiliyah mulai hari ini berada di bawah telapak kakiku.
kata Rasulullah, Wak. Dan setelah selesai menyampaikan pesan-pesan tadi, Rasulullah kembali bilang lagi ke kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian? Kata Rasulullah nanya mereka nih, Wak. Pada saat itu, Wak, Mekah dan seluruh isinya ini sudah berada di dalam kekuasaan muslimin. Dan kaum Quraisy ini tahu betul bahwa di momen itu Rasulullah SAW dan pasukan muslimin lainnya punya hak untuk melakukan apa saja sama mereka. Mau dijadikan budak, boleh. Ngambil harta mereka, boleh. Dihukum mati, boleh. Apapun itu bebas sebenarnya, Wak. Nah, waktu ditanya kayak gitu sama Rasulullah, di situ kaum Quraisy pun serentak menjawab, wahai Muhammad, engkau adalah saudara dan kerabat kami yang mulia dan dermawan. Kata mereka, berusaha kayak macam membujuk gitu lah, Wak. Dan setelah itu Rasulullah pun berkata lagi kepada mereka, di mana isi perkataannya adalah sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan bagi kaum Quraisy, Wak. Tadinya kan mereka mengira kalau mereka ini akan dihabisi sama Rasulullah dan juga pasukan muslimin yang datang ini kan. Tapi ternyata pada saat itulah Rasulullah malah berkata apa? Pergilah, kalian sudah aku bebaskan. Masya Allah, ya Allah, merinding aku. Masya Allah. Ucapan Rasulullah tadi, Wak, betul-betul melunakkan hati para kaum kafir Quraisy di situ. Mereka dibuat kagum dengan bagaimana mulianya Rasulullah dan juga kaum muslimin pada saat itu, Wak. Padahal pasukan muslimin sudah jelas dia menang atas Mekah kan, tapi mereka tidak menjadikan orang Quraisy ini sebagai tawanan loh. Jangan kan jadikan mereka tawanan, ngambil sedikit pun harta benda mereka nggak ada. Padahal berhak loh mereka, Wak. Nah, dari situlah hidayah pun turun pada orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka pun satu persatu mulai bersyahadat. Masuk Islam lah ini kebanyakan saat itu juga, Wak. Adalah kan singkat cerita, Rasulullah dan juga seluruh pasukan muslimin termasuk orang Quraisy yang sudah masuk Islam ini pun berkumpullah di sekitar Ka'bah untuk sholat berjamaah. Nggak ada perang-perang, nggak ada perlawanan waktu itu, damai aja gitu ya kan, kumpulan nih mau sholat nih kan. Nah, setelah sholat berjamaah, Rasulullah pun meminta mereka untuk menyingkir sebentar dari sekitar Ka'bah ya kan, dan menyingkir. Nah, pada masa itu, Wak, di sekeliling Ka'bah itu dipenuhi berapa? 375 berhala sembahannya orang Quraisy. Nah, coba menyingkir kayak gitu. Nah, lalu Rasulullah pun mendatangi patung-patung berhala itu satu persatu sambil menaiki unta dan juga membawa tongkat milik beliau. Dan kemudian nih, Wak, ya, setiap kali Rasulullah mendekatkan tongkatnya ke patung-patung itu, belum sampai dipukul lagi, belum sampai tersentuh bahkan, baru dideketin aja sama Rasulullah nih ya, secara mengejutkan patung-patung berhala itu pun buar hancur, Wak. Belum disentuh lagi. Jangan heran, Wak, ya, kenapa ada berhala di Ka'bah. Masa jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy ini memang mengaku adanya Allah, tapi dia bikinlah itu apa, patung tuh untuk apa, perantara mereka kepada Allah gitu. Padahal Allah nggak mau, itu kan musyrik kan. Nah, berhala-berhala ini, Wak, dijadikan cuan sama mereka, sama siapa? Abu Jahal CS dulu. Itulah yang disembah-sembah sama orang Quraisy waktu itu, Wak. Langsung dihancurkan sama Rasulullah waktu pembebasan kota Mekah nih kan. Nah, balik lagi, Wak, FYI, pada saat itu berhala yang paling tinggi dan paling besar namanya patung Hubal di situ. Nah, Hubal ini, Wak, saking besarnya sampai butuh 20 orangan lebih lah buat ngangkat dia aja nih, besar patung tuh. Nah, setelah semua patung yang kecil-kecil ini hancur, Rasulullah SAW sengaja, Wak, menyisakan satu patung yang paling besar ini, ya, si Hubal ini. Dan dengan disaksikan oleh banyak orang yang ada di sana, di situ Rasulullah bilang apa? Segala yang hak atau kebenaran telah datang dan segala yang batil atau yang salah telah musnah. Sambil dicolok mata Hubal nih, Wak, dengan tongkat beliau, sat, kata Rasulullah kan. Dan tepat ketika Rasulullah mencolok matanya Hubal pakai tongkat beliau, seketika patung Hubal yang besar kali itu goncang, Wak, bergoncang macam kena gempa, dan gak lama kemudian hancur, berkeping-keping patung tuh, berhala tuh. Otomatis kejadian itu pun langsung bikin orang-orang sekitar tercengang lah mereka. Ya, mereka terkejut lah, Wak, karena melihat patung yang selama ini mereka sembah-sembah gitu kan, yang bahkan mereka aja nggak berani bicara terlalu kencang depan patung tuh, ternyata bisa hancur dengan sangat-sangat mudah di tangan Rasulullah. Nah, disitulah mereka semakin yakin lagi bahwa satu-satunya Tuhan yang maha besar dan maha agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kejadian itulah, Wak, seluruh kaum Quraisy Mekah yang masih kafir juga nih, kan ada juga sebagian yang kafir kan, langsung bersyahadat lagi waktu nengok Hubal tuh hancur. Udah nggak ada lagi, Wak, keraguan dalam diri mereka di titik itu. Kini hati mereka sudah mantap bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Masya Allah. Gitu.
Nah ini nih, ketika Rasulullah sedang membersihkan Mekah dari praktek-praktek jahiliyah itu termasuk penyembahan berhala, di saat yang sama para sahabat juga lagi berpencar nih Wak. Berpencar mencari siapa? 10 orang yang diperintahkan untuk dibunuh, yang dihalalkan untuk dibunuh. Siapa ini mereka? Kan Rasulullah yang bilang kan. Ada listnya Wak. Yang pertama siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Kedua Hindun binti Utbah. Ketiga Abdullah bin Sa'ad. Keempat Safwan bin Umayyah. Kelima Mikyas bin Subabah. Keenam Washi bin Harb. Ketujuh Abdullah bin Kathal. 8 Ka'ab bin Zuhair. 9 Habbar bin Aswad. Dan yang ke-10 Huwairits bin Nukaiz. Emang mereka ini siapa Nadia? Pernah bikin salah apa mereka sampai-sampai Rasulullah memasukkan mereka di list orang-orang yang wajib dibunuh? Bagaimana kisah mereka? Inilah di sini aku jelasin satu persatu sama kalian ya. Kita mulai dari yang pertama nih, Ikrimah bin Abu Jahal. Dari namanya aja udah tahu kalian kan kalau Ikrimah ini adalah anaknya Abu Jahal. Masih ingat Abu Jahal siapa Wak? Abu Jahal ini musuh besarnya Islam yang dijuluki Fir'aunnya umat ini. Sama seperti ayahnya, Ikrimah ini juga sangat membenci Islam. By the way, Abu Jahal meninggal waktu tewas mati waktu perang Badar ya. Nah, Ikrimah ini anaknya juga sangat membenci Islam Wak. Bahkan dia juga punya andil dalam pengkhianatan kesepakatan Hudaybiyah kemarin yang berujung dengan tewasnya banyaknya kaum muslimin dari suku Khuza'ah itu. Nah, pada saat terjadi Fathu Mekah ini, Ikrimah sebenarnya sempat menyerang pasukan Khalid bin Walid, tapi Ikrimah ini kalah. Terus dia kabur, menyeberangi laut menggunakan kapal. Nah, pada saat di tengah laut ini ada kisahnya nih, waktu di tengah laut, kapal yang dinaiki sama Ikrimah ini berkali-kali dihantam sama ombak-ombak besar, Wak. Kan kapal jadi oleng kan. Nah, terus Ikrimah nengok orang-orang yang ada di atas kapal itu yang merupakan para penyembah berhala ini tiba-tiba melemparkan berhala-berhala itu ke laut. Ini berhala yang mereka anggap Tuhan, dilempar sama mereka di laut. Nah, lalu dengan ketakutan orang-orang penyembah berhala ini bilang, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami," kata mereka. Nah, nengok kejadian tadi, Ikrimah disitulah baru tersentuh. Iya ya, kenapa aku bisa begitu bodoh sampai meyakinkan kalau berhala yang ternyata dalam keadaan terdesak seperti ini gak bisa menolong aku. Dibuang kok sama mereka di laut. Orang yang ada mereka juga minta sama Tuhan kok, ya kan? Kayaknya betul lah ini apa yang diajarkan sama Muhammad, kata Ikrimah. Nah, akhirnya dari kejadian itu Ikrimah pun memutuskan untuk putar balik, mau balik lagi ke Mekah. Dan ketika dia sampai di pelabuhan Jeddah, Wak, disitulah dia melihat istrinya sudah menunggu dia di sana. Pada saat itu istrinya Ikrimah ini sudah masuk Islam, Wak, dan dia tentunya ingin mengajak suaminya Ikrimah untuk masuk Islam juga. Akhirnya istrinya Ikrimah ini pun meminta jaminan kepada Rasulullah, jaminan keamanan kepada Rasulullah untuk Ikrimah sebelumnya. Disitulah istrinya menceritakan segala kebaikan Rasulullah kepada Ikrimah suaminya, tentang beliau yang sudah berhasil menguasai Mekah tapi tidak sedikit pun mengambil harta benda orang Mekah. Pokoknya diceritain lah semua sama istrinya, Wak. Istrinya bilang, semua orang sudah dimaafkan oleh beliau, maka terimalah Islam wahai suamiku. Kata apa? Kata istrinya kan. Disitulah Wak, hatinya Ikrimah makin bergetar lagi. Lalu akhirnya bersama dengan istrinya dia pun menemui Rasulullah dan bersyahadat. Dah selamat, langsung jadi dibunuh. Itulah peristiwa yang akhirnya membuat Ikrimah ini mau masuk Islam, Wak. Jadi dia dibunuh. Aku juga sebenarnya udah ceritain videonya Ikrimah dalam satu video utuh, Wak. Nanti habis ini kalian boleh tonton juga ya. Termasuk bagaimana kisah beliau ini mati syahid dalam perang membela Islam loh. Dulunya benci kali sama Islam. Anak Abu Jahal. Mati syahid. Masya Allah, ya kan. Nanti habis ini ya. Oke, itu yang pertama tadi, Ikrimah bin Abu Jahal. Yang kedua ini nih, Hindun binti Utbah. Ya, Hindun ini siapa? Istrinya Abu Sofyan ya. Kenapa dia mau dibunuh Nadia? Karena dia merupakan seorang ratu Mekah yang memberi perintah supaya Hamzah radhiyallahu anhu, pamannya Rasul, sang singanya Allah ini, untuk dibunuh ketika perang Uhud. Bukan hanya sekedar dibunuh, Wak. Waktu itu Hamzah juga dimutilasi, diambil jantungnya, dimakan sama Hindun. Saking dendamnya Hindun sama Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah sudah menewaskan abang sama bapaknya Hindun pada saat perang Badar. Nah, jadi dendam kali sama Hamzah, dibunuh Hamzah. Rasulullah kehilangan kali, Wak, waktu Hamzah meninggal. Nah, ketika terjadi Fathu Mekah ini, Wak, Hindun ini sebenarnya nggak mau juga masuk Islam dia. Dia pun bersembunyi lah ini di kerumunan orang dengan cara menutup wajahnya dengan cadar dan menyelinap antara orang-orang Mekah lainnya kan, nyelinap dia nggak mau masuk Islam waktu itu. Nah, kebetulan pada saat itu Rasulullah SAW sedang mengumpulkan para kaum wanitanya di Mekah untuk mengajak mereka berjanji bahwa mereka ini akan meninggalkan kebiasaan jahiliyah gitu kan.
Rasulullah ibaratnya lagi kasih ceramah lah gitu. Nah, Hindun ada tuh di sekitar situ, di tengah-tengah ramenya orang itu kan. Lalu ketika Rasulullah berkata, ikrarkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya kan. Pertama kan Hindun ini masih enggan masuk Islam, masih nggak bergetar hatinya kan. Tapi tepat setelah Rasulullah mengatakan itu, terdengarlah nih ada suara perempuan yang menyahut dari rombongan ini kan. Wahai utusan Allah, bila seandainya Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala maksudnya Wak, itu berguna, maka mereka pasti akan bermanfaat bagi kami hari ini ya. Itu kata Hindun Wak. Jadi maksudnya, iya ya, kalau misalnya ada Tuhan selain Allah, pasti Tuhan itu bakal nolongin kita nih biar Mekah nggak diambil alih sama Islam. Gitu, kayak terceplos aja Hindun tuh ngomong kayak gitu Wak. Nah, Rasulullah menataplah ke arah perempuan itu, dan meski wajahnya tertutup cadar, dari suaranya Rasulullah tahu perempuan itu siapa. Ya, Hindun lah. Rasulullah bilang, Hindun, kata Rasulullah. Nah, melihat Rasulullah merinding, melihat Rasulullah yang ternyata mengenalinya walaupun dia sudah menyamarkan diri, langsung bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gak jadi dibunuh, masuk Islam langsung diterima. Tersenyum Rasulullah yang ada nengok kelakuannya Hindun pada saat itu. Beliau pun menerima keislaman Hindun dan sudah kayak macam memaafkan segala kesalahan yang dia sudah dilakukan sama Hindun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad ini adalah seseorang yang dulu sangat dipercaya kali sama Rasulullah untuk menulis wahyu atau ayat-ayat Quran, termasuk Ali bin Abi Thalib, siapa lagi, Zaid bin Sabit, macam-macam lah. Ada 4 kan kemarin tuh aku bilang. Nah, ini termasuk sebenarnya Abdullah bin Sa'id itu. Tapi pada suatu hari dia murtad balik. Dia kembali lagi ke kaum Quraisy dan juga menyebar fitnah dengan berkata bahwa dia sudah mengubah Al-Quran. Fatal kan kesalahan kan. Dan Abdullah ini ternyata juga merupakan saudara sepersesusuannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu pada saat Fathu Mekah ini terjadi kan dia masuk dalam list nih. Utsman langsunglah cari Abdullah dengan niat ingin mengajaknya masuk Islam lagi kayak gitu. Nah, Abdullah pun setuju nih. Nah, ceritanya pada saat itu Rasulullah lagi berkumpul nih dengan para sahabat kan dan salah satu sahabat yang dulu pernah punya masalah sama Abdullah ini tiba-tiba bersumpah ngomong di situ, demi Allah, jika aku menemukan Abdullah bin Sa'ad, maka akan aku penggal dia, kata sahabat. Nah, tepat di situlah Abdullah datang sama Utsman rupanya. Terkejut kan, Abdullah nih, kenapa dia sama Utsman? Utsman tidak memperdulikan mereka. Utsman langsung pergi ke depan Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah datang dengan niat tulus ingin masuk Islam lagi. Tolong terimalah, kata Utsman kan. Abdullah pun mengulurkan tangannya kepada Rasulullah, mau bersyahadat ini niatnya kan, mau sambil salaman kayak gitulah. Tapi pada saat itu Rasulullah hanya diam Rasulullah dan tidak menerima uluran tangan Abdullah, ya kan. Utsman bilang lagi lah di sana, ya Rasulullah, maafkanlah dia dan mohon terimalah dia. Diapain lagi sama Abdullah kan, diulurkannya lagi tangannya kan, tapi ditolak lagi sama Rasulullah. Bayangkan macam mana tuh, gitu terus berulang-ulang sampai 3 kali nih. Nah, pada saat itu ketika Utsman memohon dan Abdullah kembali mengulurkan tangannya untuk yang keempat kalinya, barulah di situ Rasulullah menerima uluran tangannya Abdullah dan dia pun bersyahadat. Ya, setelah bersyahadat dah tuh Utsman pun mengajaklah Abdullah bin Sa'ad ini pergi meninggalkan Rasulullah dan juga para sahabat yang lain yang tadi itu. Dan setelah mereka pergi, tahu Rasulullah bilang apa sama sahabat? Tidak adakah orang yang berakal di antara kalian? Kalian melihat aku menolaknya sampai 3 kali. Kenapa tidak seorang pun berdiri membunuhnya? Kata Rasulullah. Rasulullah pun lalu mengalihkanlah pandangannya ke arah sahabat yang tadi ngomong tuh, yang tadi bersumpah, demi Allah kalau ku tengok dia mau ku penggal kepalanya. Tengok sama Rasulullah. Bukankah kau tadi sudah bertekad akan membunuhnya? Nah, sahabat ini jawab, wahai utusan Allah, aku betul-betul tidak mengetahui maksud kamu tadi. Jika engkau memberiku isyarat mata saja, pasti aku akan membunuhnya. Kata sahabat. Kata Rasul apa, tidak layak bagi seorang nabi memberi isyarat untuk membunuh. Nah, di sini kalian bisa tahu kan, kalau menerima kembali Abdullah bin Sa'ad itu sungguh sangat berat kali, dia murtad. Tapi pada akhirnya Rasulullah tetap berikhlas hati menerima keislamannya. Selamat. Yang ketiga. Ya. Terus yang keempat, Safwan bin Umayyah. Dari namanya juga pasti udah tahu kalau Safwan ini adalah anaknya Umayyah, kafir Quraisy juga, dan juga mantan majikannya Bilal bin Rabah yang sangat kejam. Umayyah ini juga mati waktu perang Badar juga bareng sama sohibnya Abu Jahal kan. Nah, itulah kenapa kebencian Safwan terhadap Islam setelah kematian ayahnya ini makin besar lagi, sampai-sampai Safwan ini pernah merencanakan pembunuhan Rasulullah loh.
Saking bencinya sama Islam setelah kematian bapaknya. Tapi pada saat terjadi Fathu Mekah ini, istrinya Safwan ternyata memilih masuk Islam. Dan ketika istrinya ini dengar kalau istrinya Ikrimah berhasil mendapatkan jaminan keamanan dari Rasulullah untuk Ikrimah, disitulah istri Safwan ini juga menginginkan hal yang sama. Istrinya ingin Safwan masuk Islam dan dijamin keamanannya oleh Rasulullah, ya kan? Nah, akhirnya singkat cerita, Rasulullah yang sudah didatangi sama istrinya Safwan ini pun akhirnya memberikan jaminan keamanan kepada Safwan. Tapi pada saat itu Safwan ini belum mau masuk Islam, Akhirnya sudah, Rasulullah pun memberikan waktu untuk Safwan selama 4 bulan untuk dia berpikir. Itu berarti apa? Jaminan keamanan itu ya cuma berlaku 4 bulan aja. Berpikirlah kau dulu 4 bulan. Dikasih pilihan itu loh sama Rasulullah, Lalu ternyata tidak lama setelah itu terjadilah perang Hunain. Nah, pada saat perang itulah Safwan ini melihat ada banyak sekali keajaiban dalam perang Hunain. Nantilah ya aku ceritain di satu video khusus ya. Pokoknya dia melihat ada banyak kali keajaiban di situ. Barulah setelah melihat keajaiban di perang tersebut, hati Safwan pun terketuk oleh hidayah dan dia mantap juga untuk masuk Islam. Gitu, nggak jadi juga dibunuh, dikasih jaminan sama apa kan, sama Rasulullah. Baik, Masya Allah Rasulullah ya. Yang keempat tadi kan. Nah, yang kelima, Mikyas bin Subabah. Nah, siapa dia ini Nadia? Jadi Mikyas ini punya adik sebenarnya. Dia ini dia punya adik yang terlebih dulu sudah masuk Islam. Tapi adiknya Mikyas ini meninggal syahid di perang Uhud setelah adiknya ini tidak sengaja terbunuh oleh pasukan muslimin. Jadi saking chaosnya situasi pada saat itu sampai nggak sadar mana pasukan muslimin, mana pasukan Quraisy gitu loh. Jadi tanpa sengaja ada pasukan muslimin yang bunuh kawannya sendiri, ya kayak gitulah ibaratnya. Gak sengaja dipikirnya itu pasukan Quraisy kayak gitu kan. Meninggallah adiknya Mikyas ini. Nah, setelah adiknya meninggal, Mikyas pun sakit hati kan. Dia pura-pura masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena dia ingin meminta denda atas kematian adiknya, macam dia minta ganti rugi itulah sebesar 10 ekor unta. Tapi setelah dia mendapatkan ganti rugi itu, Mikyas balik murtad lagi dan kembali lagi ke kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah kan. Nah, waktu Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah ini, Mikyas ini belum juga masuk Islam. Selamat deh Nadia? Enggak. Kali ini ada yang tidak selamat, karena akhirnya Mikyas ini pun dihabisi nyawanya oleh salah satu sahabat ketika sedang berada di depan Ka'bah. Dia nggak mau masuk Islam, ya kan? Terus ada celah. Sahabat nengok, oh ini masuk nih dalam list 10 orang itu tuh, dihabisin, boleh, halal. Meninggal Mikyas. Yang kelima tadi kan. Yang keenam, Wahsy bin Harb. Jadi Wahsy ini loh dia. Wahsy ini adalah budak yang diperintahkan sama Hindun tadi untuk mewafatkan Hamzah. Jadi Hindun tunjuk budak, tolong tewaskan Hamzah gitu. Nah, inilah Wahsy ini. Wahsy ini sebenarnya nggak ada kepentingan apapun yang membuatnya memusuhi Islam. Nggak ada. Atau kenapa waktu itu dia setuju Nadia? Karena waktu itu Wahsy setuju untuk mewafatkan Hamzah hanya karena satu tujuan, yaitu dia dijanjikan oleh Hindun akan dibebaskan dari perbudakan jika dia berhasil mewafatkan Hamzah. Itu imbalannya. Dia cuma ngejar itu aja, Dia sama sekali nggak musuhin Islam, dia nggak sama sekali musuhin Hamzah. Itu perintahnya, yang penting aku dibebaskan. Ya oke, nanti ku tewaskan. Nah, kayak gitulah. Lalu betul pada saat perang Uhud terjadi, Wahsy ini pun teruslah betulan satu orang aja yang diincarnya, Hamzah radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya pada suatu kesempatan dia pun melempar Hamzah dengan tombak hingga tembus ke belakang tubuhnya Hamzah. Dan tusukan tombak itulah yang kemudian membuat Hamzah mati syahid di perang Uhud kan. Udah mati, dia dibebaskan, dikasih harta benda juga sama Hindun tuh. Nah, singkat cerita setelah Hamzah wafat, Wahsy ini pun ya walaupun dia sudah bebas, dia punya harta gitu kan, dia diliputi oleh perasaan bersalah, Hingga akhirnya pada saat dia tahu bahwa dia termasuk orang yang wajib dibunuh ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah ini, dia pun langsung mendatangi Rasulullah untuk meminta maaf. Waktu itu juga Rasulullah sempat kayak menolak kedatangan Wahsy loh, Rasulullah sedih kali waktu Hamzah meninggal. Kalian nontonlah videoku tentang Hamzah tuh, menangis meratap loh Rasulullah. Waktu itu memang belum ada larangan untuk menangis meratap ya. Gegara Hamzah meninggal itulah Rasulullah langsung keluarin larangan untuk meratapin jenazah. Namun pada akhirnya Rasulullah pun menerima maaf dari Wahsy dan Wahsy pun langsung masuk Islam, karena Wahsy betul-betul menyesal kali gitu, nggak tahu. Dan setelah masuk Islam, Wahsy ini pun bertekad untuk membalas dosa besarnya kemarin, itu dosa ketika dia membunuh Hamzah. Dia merasa sudah mewafatkan orang terbaik nih ya kan, sehingga Allah dari situ dia berpikir maka dia ini juga harus membalasnya dengan menghabisi nyawa orang terburuk atau musuh besarnya Islam pada saat itu siapa? Biar aku yang bunuh dia. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan tombak yang sama nih ya, waktu saat membunuh Hamzah, Wahsy pun membunuh seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab. Siapa yang bunuh Musailamah? Wahsy.
Dah, itu yang keenam. Yang ketujuh, Abdullah bin Khatal. Nah, Abdullah bin Khatal ini dulunya adalah seorang muslim. Dia pernah dipercaya Rasulullah untuk menjadi petugas pengurus zakat loh. Tapi pada suatu hari dia memutuskan untuk berkhianat. Murtadlah dia, bergabung lagi dia sama kaum kafir Quraisy. Dan dalam peristiwa Fathu Mekah ini Abdullah bin Khatal ini pun akhirnya berhasil dihabisi nyawanya oleh sahabat yang mulia Zubair bin Awam di dekat Ka'bah juga. Ya, ini berarti terbunuh juga dia, orang kedua yang terbunuh. Terus yang kedelapan, Ka'ab bin Zuhair. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini adalah seorang penyair yang sangat-sangat kondang kali lah pada masa itu. Dia sering nih menulis puisi dan juga syair-syair yang berisi hinaan pada Rasulullah dan juga Islam. Bahkan ada juga tua syairnya yang konon katanya sampai membuat Rasulullah ini sedihnya bukan main, sedih dan betul-betul tersinggung kali. Kita nggak usah cari tahu itu apa, nggak penting juga kan. Pokoknya syair yang udah dibuat ini sudah membuat Rasulullah tersinggung, sedih, sakit hati lah gitu ibaratnya. Tapi alhamdulillahnya hidayah Allah datanglah kepada Ka'ab. Dia sempat itu datang menemui Rasulullah dan meminta maaf. Dan setelah itu dia pun masuk Islam. Aman dia, nggak dibunuh dia. Orang ke-8 ya. Terus yang ke-9, Habar bin Aswad. Kenapa dia masuk dalam 10 list Nadia? Jadi ceritanya pada suatu hari ini ya, Habar ini pernah menghadang Zainab radhiyallahu anha, anak Rasulullah, pada saat Zainab akan pergi berhijrah. Nah, pada saat itu Zainab ini sedang mengandung, ya kan? Dan ketika Habar datang menghadangnya, Zainab pun jatuhlah dari untanya. Nah, kejadian itulah yang akhirnya menyebabkan Zainab keguguran, Tapi pada saat terjadinya pembebasan kota Mekah ini, Habar ini sempat meminta maaf kepada Rasulullah dan menyatakan juga keinginannya untuk memeluk agama Islam. Rasulullah dengan kemuliaan hatinya pun memaafkan Habar. Dah, selamat lagi. Terus yang terakhir, Huwairits bin Nuqais. Nah, suatu hari ini kurang lebih sama kayak Habar tadi. Huwairits ini pernah mencelakakan untanya Abbas, pamannya Rasulullah. Padahal pada saat itu di atas untanya Abbas ini sedang ada dua anaknya Rasul, yaitu Fatimah dan juga Ummu Kalsum radhiyallahu anha. Nah, perbuatan itu membuat Fatimah dan Ummu Kalsum jatuh tersungkur sampailah terluka. Dan gak cuma itu aja, Huwairits ini juga dikenal sering melontarkan cacian dan juga hinaan yang sangat keji kepada Rasulullah. Maka itulah dimasuk ke dalam 10 list tadi. Lalu setelah terjadinya Fathu Mekah ini, Huwairits pun akhirnya juga tewas di tangan suaminya Fatimah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dah. Itulah tadi kisah tentang 10 orang yang wajib dibunuh ya pada saat peristiwa Fathu Mekah ini, Dan dari uraian itu kita tahu bahwa ternyata dari daftar 10 orang ini yang akhirnya betul-betul tewas cuman 3 aja. Mikyas bin Subabah, Abdullah bin Khatal, dan Huwairits bin Nuqais ya. Nah, selain 3 orang itu, 7 orang lainnya sudah dimaafkan oleh Rasulullah dan mereka semua juga sudah masuk Islam. Masya Allah. Padahal kalau kita tengok 7 orang tadi kesalahan yang besar semua ya kan. Tapi Rasulullah tetap memaafkan dan menerima keislaman mereka. Dengan masuknya pemuka-pemuka Quraisy ke dalam agama Islam ini, maka kemusyrikan dan juga praktik jahiliyah di Jazirah Arab pun resmi berakhir. Dalam peristiwa itu Rasulullah tinggal di Mekah hanya selama 19 hari aja dan selama itu jugalah beliau mengajarkan banyak sekali hal tentang ajaran Islam yang benar. Salah satunya adalah ajaran tentang berhaji. Seperti yang aku ceritakan tadi, dulu di sekitar Ka'bah ini ada banyak kali berhala ya kan. Jadi dulu kalau memang kalau ada orang mau berhaji nih sebelum pembebasan, ada orang yang mau berhaji atau tawaf, ya mereka berjalan di sekitar tuh ada berhala-berhala. Barulah setelah pembebasan kota Mekah ini terjadi, Rasulullah pun membersihkan berhala-berhala tadi dan juga mengajarkan cara haji yang benar. Dan sejak saat itu juga kekuatan Islam ini semakin besar lagi, Kebenaran datang memusnahkan kebatilan sehingga kaum muslimin pun dapat beribadah dengan lebih khusyuk dan juga nyaman. Masya Allah. Oke, jadi itu tadi kisah tentang pembebasan kota Mekah yang terakhir atau part 2-nya. Sebuah peristiwa besar yang betul-betul menggetarkan hati, ya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita teladani dari kisah ini. Selain belajar tentang keikhlasan dalam memaafkan, sebagaimana Rasulullah yang memaafkan orang-orang Quraisy tadi, dalam kisah ini kita ini juga diingatkan kembali untuk percaya dan tawakal kepada takdir Allah. Masih ingat kan kalau di part 1 kemarin aku cerita kalau peristiwa Fathu Mekah ini berawal dari kaum Quraisy yang mengkhianati perjanjian Hudaibiyah?
Seingat kan? Awalnya perjanjian Hudaibiyah ini juga sempat ditentang oleh para sahabat, Wak. Karena apa? Karena banyaknya isi perjanjian yang merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah di situ berusaha meyakinkan mereka untuk taat sajalah pada perjanjian Hudaibiyah. Hingga akhirnya tanpa diduga-duga ternyata dari perjanjian inilah, Wak, yang kemudian mengantarkan kaum muslimin ke peristiwa pembebasan kota Mekah. Masya Allah. Semoga suatu hari nanti kita diberikan kesempatan untuk datang langsung ke Mekah dan Madinah, Wak, ya, menyambangi tempat-tempat bersejarah di mana Rasulullah SAW dan juga para sahabat pernah berjuang di sana. Amin ya robbal alamin. Sekian dari aku, Wak. Kalau saya ada yang kurang dan perlu diperbaiki, boleh tolong ditambahin dan dikoreksi aja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.